Oke, kali ini gue pengen sharing tentang komposisi foto yang bener gimana ya. Pertama, rule of third, komposisi rule of third. Yang kedua itu tentang leading lines. Yang ketiga itu balance atau simetri ya. Dan asimetri. 4. Nah, yo, bre, balik lagi sama gua Simbeo. Oke, kali ini gue pengen kali ini balik lagi ke segmen Totbeo. Tutorial bareng Mbeo. Enggak, ini bukan tutorial sih, ini lebih ke sharing. Jadi, gue tuh sering banget ya foto jalan-jalan gitu sama temen-temen gue gitu atau sama siapa gitu. Terus kalau gue yang foto ini bagus gitu, komposisinya pas gitu. Tapi pas difotoin itu cek-cakan. Oke, kali ini gue pengen sharing tentang komposisi foto yang bener gimana ya. Jadi foto tuh nggak cuman cepet selesai gitu foto, enggak. Jadi ada komposisinya biar foto tuh enak gitu lah, enak dilihat gitu. Nah, di sini gue pengen bahas gimana komposisi foto yang bener biar foto kalian itu enak gitu dilihatnya, bre, ya kan. Pas motoin gue tuh mending lah. Sini gue pengen bahas tentang pertama rule of third, komposisi rule of third. Yang kedua itu tentang leading lines. Yang ketiga itu balance atau simetri ya. Dan asimetri. 4. Nah, oke, langsung aja, nggak usah kelamaan openingnya, nanti kalian bete. Langsung aja ke videonya, cus. Oke, jadi yang pertama itu rule of third. Rule of 3. Bukan ya. Jadi rule of third itu simpelnya ada 2 garis horizontal, 2 garis vertikal yang saling ketemu nih, contohnya di sini. Nah, jadi itu kayak garis pembantu gitu biar kalian bisa komposisiinnya lebih gampang gitu kan. Di kamera-kamera juga ada, di HP juga sekarang udah ada garis rule of third ini. Jadi kalian tuh taruh fotonya atau objeknya itu di titik-titik ini. 4 titik ini kalian taruh objeknya di situ. Jadi contoh fotonya itu kayak gini ya. Ini. Jadi untuk contoh fotonya kayak gini. Nah, jadi taruh di 4 titik itu ya, biar objeknya itu fokus gitu. Biar objeknya itu enak dilihatnya gitu, pas gitu, nggak jomplang-jomplang, nggak acak-acakan gitu kan. Jangan pernah kalian foto itu kayak gini ya. Nah, ini tuh objeknya di mana, fokusnya kemana, terus langitnya banyak banget, space-nya gitulah, pokoknya nggak seimbang, miring. Jangan pernah foto kayak gini. Nah, kalian bebas sih, bisa nentuin objek kalian tuh mau ditaruh di titik yang mana, itu kalian bebas bisa nentuin. Dan rule of third ini juga bisa dipakai untuk komposisi foto landscape. Misalnya kalian mau foto gunung, sungai, empang. Empang anjing. Jadi bisa juga buat foto landscape. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian foto landscape tuh awannya bagus gitu, atau pemandangannya atasnya bagus lah intinya daripada groundnya. Nah, kalian pasang itu atasnya lebih tinggi. Kayak gini lah contohnya nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini contohnya. Tapi kalau misalkan kalian foto terus awannya itu jelek, jangan dipaksain foto awannya, langitnya. Misalnya langitnya cuma putih polos gitu kan, kurang enak dilihat gitu. Ini menurut gue ya, itu jangan paksa diambil. Jadi ambil groundnya lebih banyak aja, yang banyak pohon-pohon gitu. Ibaratnya 1/4 ya, misalkan segininya groundnya, segininya langitnya gitu. Lebih banyak groundnya. Itu kalau kondisi langitnya nggak bagus ya. Nah, itu buat foto landscape ini juga berguna. Jadi kalau misalnya ada kalian kondisinya lagi jalan-jalan gitu, langitnya cerah-cerah banget, nggak ada awannya, putih doang, atau mendung banget. Nah, jangan paksain untuk ambil landscape yang awannya gitu kalau misalnya dia nggak bagus gitu objek atasnya. Oke, ini tentang rule of third. Simple sih rule of third. Jadi gitu doang gitu. Jadi kalian taruh objeknya di titik-titik ini. Nah, itu di HP ada, di kamera juga ada garis pembantunya. Yang kedua, leading lines.
Leading lines itu kalian ngikutin, ini lebih ke foto landscape juga sih, atau foto objek juga bisa sih. Jadi kalian tuh ikutin objek yang ada di foto tuh garisnya gitu, misalnya kayak jembatan gitu. Nah kalian ikutin garis di jembatan itu untuk menuju ke objeknya gitu. Garis pembantunya ibaratnya lah, kan leading lines, garis pembantu. Jadi misalkan begini deh, objeknya di sini. Ribet gue jelasin ya. Udah nih contoh fotonya itu kayak gini. Nah jadi kalian ikutin garisnya, garis pembantunya untuk mengarah ke objeknya. Itu leading lines. Simple sih yang leading lines, cuman kayak gitu doang. Misalkan atau kalian bisa juga kayak di jembatan gitu. Dan jembatannya gini kan. Nah kalian taruh objeknya di tengah gitu. Kalau misalkan kalian mau foto jembatan objeknya di pinggir gitu, kalian fotonya rada kesini dikit, jadi ambil setengah dari jembatannya gitu. Itu juga bisa. Contohnya kayak gini nih, contohnya. Ntar gue cari dah. Oke, itu tentang leading lines. Jadi kalian ikutin garis yang ada di sekitar kalian gitu. Kayak jembatan, jalanan, itu juga bisa. Kalian ikutin aja garisnya. Terus yang terakhir itu adalah asimetris dan asimetris, atau balance dan unbalance gitu kan. Jadi kalian sama lihat objek yang ada di sekitar kalian ya, yang simetris yang mana, yang asimetris yang mana, asimetris yang mana. Kalian kayak contoh fotonya itu kayak gini nih. Contoh fotonya itu kayak gini. Jadi kalian manfaatin yang ada di sekitar kalian, yang kira-kira nih komposisinya seimbang gitu. Misalkan nih pohonnya sini 2. Nah objeknya bisa di tengah gitu. Atau jendela gitu, jendelanya ada garis potong tengah. Nah kalian taruh objeknya di sini sampai di sini. Tuh, itu untuk yang balance, simetris lah. Dan untuk asimetrisnya juga, foto asimetris tuh atau foto unbalance tuh belum tentu nggak bagus gitu. Kalau kalian konsepinnya bagus, foto asimetris tuh bisa ada feel-nya gitu lah, yang nggak seimbang gitu. Bukan berarti kalian seenaknya bisa framing gini, miring gini, enggak. Tetap framing itu lurus, tetap ininya lurus, tapi objek yang ada di dalamnya tuh misalkan kayak gini contohnya nih. Ada 3 orang di sini, ada 2 orang di sini gitu. Itu kan asimetris, tapi tetap bisa jadi seimbang karena komposisinya pas gitu. Naruh komposisiin objeknya sama langitnya gitu-gitunya pas. Nah contohnya kayak gini nih. Nah pokoknya contohnya kayak gini dah. Nah gitu. Itu untuk yang asimetris. Jadi yang foto yang nggak balance pun bisa bagus asal kalian nempatin objek-objeknya dan pemandangan sekitarnya itu pas gitu. Gitu. Nah, yang terakhir gue juga mau kasih tips tentang gimana sih cara foto model. Ini bonus ya, di bonus gitu. Jadi gimana sih cara pemotongan foto model, cropping foto model. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, ini garis yang merah itu kalian jangan potong di pas bagian itu. Kayak misalkan pas ininya. Kalian croppingnya di sebelah sininya atau di sininya gitu. Di sini gitu. Jangan. Nah, kalian boleh potong tuh di pas bagian ijo-ijo ini. Boleh cropnya. Jadi tuh kayak nggak, ya bahasa kasarnya buntung gitu lah, nggak kelihatan kayak buntung gitu, ibaratnya gitu. Jadi nggak sembarangan juga untuk cropping foto model gitu, atau teman gitu, atau gimana gitu. Ya foto model lah, ada aturannya juga yang benernya gitu. Ini untuk info kalian aja sih. Yang bagi yang belum tahu gitu kan. Kalau yang udah tahu ya udahlah, skip aja. Kalau misalnya penjelasan gue terlalu cepat, speednya di slow aja. Ini simple sih untuk komposisi foto ini, penjelasannya nggak begitu panjang, nggak begitu ribet. Jadi simple aja. Gimana sih cara kalian komposisiin foto-foto kalian? Komposisiin objek-objek yang ada di foto kalian gitu. Oke bre, jadi segitu aja ya Totbel. Tutorial bareng Simbel. Ini bukan tutorial sih, sharing ya. Jadi terus segitu aja sharing gua tentang komposisi foto. Ini untuk pemula ya, untuk yang baru-baru gitu kan. Ini komposisinya, aturannya kayak gini biar kalian bisa fotoin temen kalian yang fotografer gitu lebih bagus.
Jadi kesimpulannya itu untuk komposisi foto itu lihat dulu di sekitar kalian ya, lihat dulu di sekitar kalian gimana kondisinya, gimana objeknya gitu. Nah kalian komposisiin yang ada di sekitar kalian ke dalam satu foto agar foto itu balance gitu, enak dilihat, nggak jomplang, nggak berat sebelah gitu kan. Dengan kalian komposisiin yang ada di sekitar dengan objeknya itu pas gitu, nanti kalian akan pelan-pelan pasti akan merasakan gimana feel komposisinya. Paling enak sih menurut gua pakai yang Lure of Third, itu yang paling simple, paling mudah lah untuk dipelajari oleh pemula gitu kan, pakai yang Lure of Third. Ada juga komposisi yang lain kayak Golden Ratio, terus Triangle apa gitu ya, lupa gua. Ada juga komposisi yang lain, cuman yang paling enak, yang paling sering gua pakai juga itu yang Rule of Third, yang paling simple, nggak ribet gitu kan. Itu saran gue doang sih, ikutin boleh, nggak diikutin juga nggak apa-apa gitu. Kalau gue ada salah kata mohon dimaafkan, atau penjelasan yang salah gitu kan dikoreksi aja di komen gitu. Kalau misalnya ada yang salah, bagi yang udah tahu ya udah skip aja, bagi yang belum tahu ditonton pelan-pelan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel gue bre. Oke, biar gue tetap semangat. Oke, ketemu lagi di totbeu gue yang lainnya, tutorial gue yang lainnya, atau reaction gue, atau video gue yang lainnya. Oke, salam terakhir dari gue. Yungs bre, peace out.